Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Jejak Nyata. Di kesempatan video kali ini kita akan melihat sebuah video sebagian orang mengeluarkan pendapatnya setelah Denny Sumargo mendatangi kediaman Bang Farhad Abbas. Tapi sebelum kita melihat videonya, jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel Jejak Nyata. Buat kalian yang belum tahu kenapa Farhad Abbas bisa ribut sama Densu, tonton videonya ya. Di sini gue bakal jelasin kronologinya secara lengkap. Nah, awalnya gara-gara ini, guys. Kalau pembicaraan saya dengan Denny Sumargo, Denny menyalahkan Novi. Denny juga ragu bagaimana sistem pendonasian melalui yayasan. Di sini gue tahu kenapa Farhad bisa bilang kayak gitu, karena ini, guys. Tapi kalau masih ada yang masuk lebih dari tanggal itu untuk Mas Faisal, bisa aja loh. Iya bisa. Itu kita pakai untuk operasional bang. Operasional? Operasional yayasan kita untuk ODGJ. Oh. Gitu kan kesepakatannya misalnya kita selalu bilang open donasi 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3 close ya sudah. Berarti sisanya kita nggak tahu tertuju untuk siapa. Berarti kita masukin untuk operasional ODGJ yayasan kita. Susah juga yang hitungnya ya. Iya. Densu ngeliat video Farhad Abbas yang tadi, kesel, dia komen lah kayak gini. Densu kesel karena dia ngerasa gak ngebela ke salah satu pihak. Terus ada wartawan yang nanyain kepada Farhad Abbas tentang komentarnya si Densu. Ini jawabannya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong saya. Ya? Densu yang ngeliat video itu nggak terima, langsung disamperin lah ke rumahnya si Farhad. Jadi gitu guys kronologinya. Oh iya, itu si Farhad bisa banget yang ngelesa, sumpah. Mungkin karena dia pengacara kali ya. Bisa-bisanya dia bilang hajar itu hukum jamin rakyat, astaga. Sekarang kita telaah ya. Hajar hanya hukum. A-nya apa nih? Kalau jar jamin rakyat masih oke, tapi huruf A-nya ini mau dikemanain nih? Terus ada lagi nih, pukul. Pukul itu kata dia pembela kaum lemah. Oke, sekarang kita telah juga. Pukul, P-nya pembela. U-nya apa nih? Kalau kul kaum lemah masih oke lah. Aduh, Farhad, sumpah lu bisa banget ngelesnya. Begitulah pendapat sebagian orang, dan ini Yolo ini juga mengeluarkan pendapatnya sebagai berikut, guys. Kalau jadi Densu, bukan si Farhatnya lagi yang gue sasarin, dia bapaknya sok keras. Serius, gue kalau jadi Densu, gue yang gue hajar bapaknya duluan, bener. Serius. Bilang mau hajar orang. Ada di video. Mana ada bukti? Ada di video. Mana coba lihat. Begitulah pendapat Yolo Ina yang mengeluarkan pendapatnya tentang Denny Sumargo yang mendatangi rumah Bang Farhad Abbas. Dan ini ada salah satu artis, Emma Waroka, juga mengeluarkan pendapatnya tentang Denny Sumargo yang mendatangi rumah Bang Farhad Abbas. Kliennya si Farhad Abbas yang suka nyerocos, giliran disamperin sama Densu ke rumahnya, si bapak-bapak ini yang nyerocos. Ini babe-babe ini siapa sih? Aduh, orang kayak gini sukanya pelintat-pelintut, bahasa hukum, gini-gini. Intinya lu juga kasar, kalau ngomong juga suka seenak jidat. Lu juga udah ngata-ngatain si Novi itu jahat. Ada tuh rekamannya pada saat si Agus video call sama lu, Bang Farhad. Oh jahat ya dia, lu kan ngomong gitu. Terus ya masih Agus disambut, kejam dia. Langsung makin hot si Agus. Ketimpringan lu belain. Lu udah sebut-sebut orang jahat. Emang ada buktinya Novi jahat? Ya Bang Farhad udah ada buktinya si Novinya jahat. Nggak ada bukti apa-apa kok. Belum ada pembuktian di BAP, belum ada masuk pengadilan. Kok lu bisa Begitu pendapatnya Emma Waroka, dan ini salah satu rakyat Indonesia yang beri pendapatnya juga. Ini kan pengacaranya Agus nantangin Kodensu, katanya Kodensu mau dihajar, nggak pakai banyak cincong, disamperin cuy sama Kodensu ke rumahnya. Lagian segala nantangin sih, lu kagak inget apa Densu tuh mudanya kayak gimana dulu. Lagian secara fisik aja udah kelihatan siapa yang lebih fit ya kan. Nah, gue lebih greget sama yang bukain pintu sih. Yang bukain pintu siapa sih itu? Awal-awal galak banget, ngegertak Kodensu kan dia. Ternyata sama-sama orang Makassar. Udah ngotot banget bilang gak mungkin dia mau hajar orang, saya tahu dia, saya kenal dia, saya tahu. Kodensunya cool aja tuh sambil ngeliatin videonya. Pas lagi nyari-nyari video dia, mana saya tahu dia enggak, saya begitu ditunjukin didengar, jawabnya apa?
Iya, tapi kan akhirnya dibukain pintu tuh, masuk ke dalam ruang tamu, ngobrol ya kan, ditanya sama Densu apa maksud lu bla 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 bla, tetap juru bicaranya malah yang jawab. Akhirnya mungkin kok Densu belenek kali ya, dia bilang udah biarin dia yang jawab. Gua kira bakal kayak Fantastico Magnoso gitu jawabannya, ternyata kicep sekicep-kicepnya. Makanya kata gua, kalau mental sama fisik belum berani-berani amat buat nantangin orang, mending bye-bye aja. Lagian istirahat deh yang cukup, makan yang banyak, jangan begadang mulu, lagi musim angin duduk. Begitulah pendapatnya. Mari kita lanjut video berikut ini. Kodensu sengaja nyamperin Farhad Abbas ke rumahnya buat dihajar. Ini adalah buntut kasus donasinya si Agus yang semakin memanjang kali lebar. Berawal dari ex pengacaranya si Agus yang ngalor ngidul, terjadilah Kodensu ini komentae. Nggak terima di komentae, si ex pengacara ini bilang mau ngehajar Kodensu. Sok atuh kalau mau ngehajar mah kata Kodensu. Pas udah disamperin ngeles dia, katanya siapa juga yang mau ngehajar. Ngehajar yang dimaksud tuh bukan ngehajar mukul katanya, tapi PKL itu pembela kaum lemah. Ya elah, pelin-pelan lo mah. Gue juga jadi heran kenapa sih pengacara si Agus itu rata-rata itu pada pelin-pelan. Sebentar ngomong begini, sebentar ngomong begono. Aduh, semakin memanas. Mari kita lanjut. Ibu Sumargo mau dihajar Farhad Abbas. Apa yang terjadi? Disamperin Denny Sumargo dong ke rumahnya. Ini yang namanya gentleman, tampan dan pemberani. Bayangin, kita mau dihajar orang, terus kita nyamperin ke rumah orang yang mau menghajar kita. Baru bayangin itu seperti apa. Terus apa kata Bang Farhad Abbasnya? Bla 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 bla, ini ternyata nggak dihajar. Wah, nyalinya ini bukan nyali patungan ya. Coba tonton videonya. Setelah ini Rasman Nasution juga mengeluarkan pendapatnya, guys. Saya santakan bahwa Denny Sumargo gentle. Dan FA sebagai pengacara sebelah, menurut saya kalau orang datang ke rumah saya begitu terus saya udah bilang tantangin, ya udah saya hadapi. Bukan malah dengan cara begitu menurut saya. Tapi Denny Sumargo pun begitu pendapat Rasman Nasution. Nah, mari kita lanjut video berikut ini. Jika Anda suka dengan video saya, komen dan like tentang Denny Sumargo ini ya, yang merusak pandangan saya. Ini tentang pengawalnya, siapa itu, Farhad Abbas, security-nya atau sapam, kita panggil dia itu Bulldog. Tahu kan, Bulldognya Farhad Abbas itu bikin geram, bikin emosi. Itu yang membuat geram saya itu Bulldognya Farhad Abbas itu ya. Kalau mau dilawan takutnya nanti kena undang-undang atau kekerasan. Denny Sumargo bisa saja dia bisa menghantam atau memukul kepada Bulldognya si Farhad Abbas itu ya. Tapi Denny Sumargo tidak melakukan kayak gitu. Ini merusak pandangan saya ya, sebagai anak rantau Malaysia ini. Lihat video kayak gini nih, biasalah anjing penjaga menjaga tuannya. Nah, bila perlu menjilat kakinya Farhad Abbas ini ya, bulldog kayak gini nih ya, perlu dikasih rantai ya. Merusak pemandangan. Tapi alhamdulillah Denny Sumargo tidak sampai terpancing emosinya, tidak marah. Sampai Denny Sumargo cuma mengelak begini tangannya ini. Ya. Denny Sumargo masih punya pikiran waras dan bisa berpikir jernih. Tapi pengawalnya Bulldog, anjing Bulldog ini, terasa dia yang emosi. Maklumlah penjaga pintu, penjaga kakinya Farhad Abbas ya. Ya, yang suka komen, like buat si anjing Bulldog ini ya, sama si itu ya. Salam dari anak rantau. Nah, sang perantau yang ada di Malaysia ini juga mengeluarkan pesan terbuka untuk Zanzabila.
Mari kita simak video berikut ini, guys. Buat Sansabella ya, kapasitasmu mengomentari Teh Novi ini apa ya? Kamu nggak punya hak. Tetapi di sini kita berkomentar, kita juga punya hak mengomentari omongan yang setiap kamu cuitkan di media ya. Bang Arul meminta kamu tes urin kamu, tes rambut kamu, tes kejiwaan kamu. Bila perlu kita konseling kamu, kita psikiater kamu. Sebab saya rasa seorang pekerja malam, pekerja dugem berkaitan dengan hal-hal yang kayak gitu, narkoba, ya, narkotik, dada. Sebab saya meragukan kamu. Setiap omongan kamu ini kayaknya kamu yang sendiri yang perlu dites kejiwaan kamu, tes urin kamu, rambutmu. Nah, berani nggak dalam masa 24 jam ini kamu tes urin kamu ya di bawah pengawalan polisi atau ada saksi-saksi di situ? Ya. Karena kita berbicara soal kapasitas. Kemarin katanya kamu tidak berbicara begitu, tetapi dalam argumen kamu intinya kamu meminta. Dan di sini saya pribadi meminta kamu untuk tes urin, tes rambut kamu. Jangan-jangan kamu sendiri yang terkena narkoba. Itu ya. Tes kejiwaan kamu dan psikiater kamu. Tunjukkan sijil di sini, tunjukkan semua tes laboratorium, lab. Jika kamu bersih, maka saya akan dukung kamu. Jika kamu tidak bersih, maka kita akan menuntut kamu. Berani nggak tantangan ini dari anak rantau Malaysia? Nah, pengacara RD Lau juga menanggapi tentang kedatangan Denny Sumargo ke rumah Bang Farhad Abbas. Mari kita simak video berikut ini. Beberapa perspektif ya. Itu kan komentar dia itu kan different stance. Menurut dia itu yang dimaksudkan adalah ke bahasa Korea. Kita kan hidup di Indonesia, mestinya harus memakai bahasa Indonesia. Kalau berkomentar tidak seolah-olah membuat suatu kegaduhan. Dan memang menurut perspektif saya ini juga kurang mendidik ke masyarakat ya. Tadi saya melihat bahwa beliau datang ke rumahnya Bang Farhad dengan tujuan ya, kebetulan ini keluarganya ada yang mau bukakan pintu ya, tujuannya adalah mempertanyakan saya mau dihajar katanya gitu kan. Dan memang ketika berbicaranya tidak di depan media ya sah-sah saja kalau mau mempertanyakan atau silaturahim, tapi kan diliput media sehingga saya lihat di sini ada suatu hal yang memang tidak pantas untuk disampaikan ke publik, hal seperti kayak begini. Paham nggak kalian? Dengan bahasa Taek itu 100 audien yang menilai itu konotasinya negatif, meskipun bisa berkelit bahwa dia adalah menyampaikan sesuatu hal substansi dengan perkataan dia yang tidak menghina kan begitu. Tapi kan beliau seperti yang saya katakan adalah public figure, beliau adalah orang yang memang dikenal masyarakat, ya tentunya akan menjadi dampak kurang baik buat Bang Farhad. Dan alhamdulillah tadi kita menyimak beliau datang, setelah bertemu ya beliau di depan media tidak ada yang perlu disampaikan lagi, udah damai. Terus apa manfaatnya? Manfaatnya adalah silaturahim ya. Cuman mungkin kalau silaturahimnya bukan dengan cara-cara menggiring opini kepada masyarakat bahwa saya datengin Farhad Abbas, saya minta dihajar. Ada gak pendidikannya minta dihajar? Ya mungkin kalau beliau seorang pengacara yang mungkin juga tahu nilai-nilai hukum dan prinsip-prinsip kehidupan secara sosial ya nggak dilakukan. Ya beda mungkin kalau dengan terjadi bukan dengan Bang Farhad. Coba kalau mau minta dihajar ke ketua umum ormas gitu, pasti dihajar kan gitu. Ya enggak, ini kan enggak baik buat permasalahan ini. Saya pun kemarin sudah mulai mereda setelah bertemu dengan kawan-kawan yang berseteru. Ya sekarang ada lagi kan, tapi ya itu kan hal yang memang di luar kuasa kami gitu kan. Yang jelas apapun alasannya, hari ini kita dipertontonkan dengan sesuatu hal yang tidak mencerminkan seorang Denny Sumargo yang bijaksana. Itu kan nggak mau cari damai, minta dihajar. Coba pahami dulu perasaannya. Saya minta dihajar kan begitu. Ya mungkin Bang Farhad juga punya alasan kenapa
minta dihajar. Hajar itu dalam bahasa Bang Farhat itu kan hak jaminan rakyat. Pukul, pembela kaum lemah kan gitu. Oh saya hajar kan begitu. Nah sekarang kan dua different stand ini, dua kalimat yang berbeda ini. Begitulah pendapat RT Lau tentang datangnya Denny Sumargo ke rumah Bang Farhat Abbas. Tapi gimana menurut kalian? Silahkan tinggalkan komen di bawah ya guys. Setelah Denny Sumargo datang ke rumah Farhat Abbas, ini tanggapan Bang Farhat Abbas mengenai kedatangan Denny Sumargo ke rumahnya. Ini lagi minta dipukul, minta dihajar, betul nggak? Saya pikir yang datang ini janda Bahenol di rumah saya. Denny pemain basket yang wadahnya gede, betul nggak? Kalau saya berantem nanti saya kalah sama dia gitu. Tapi dia dengan menyerah pukul saya. Ya nggak bisa gue pukul lu Den. Nah, Denny lagi minta dipukul, minta dihajar. Nah begitulah pendapat Bang Farhat setelah Bang Denny Sumargo datang ke rumahnya. Ini ada salah satu yang menanggapi tanggapan RT Lau mengenai Denny Sumargo disuruh minta maaf guys. Mendesak untuk Denny Sumargo meminta maaf kepada Farhat Abbas. Ya, saya secara pribadi mendesak beliau untuk meminta maaf. Karena apa? Karena itu perasa yang memang menjudgment ya. Begini dengar dulu baik-baik. Saya per hari ini saya sudah ngerti dari masalah. Oke. Udah dibilang sama Bang Denny Sumargo ya kan. Klarifikasinya supaya tidak ada lagi mungkin nama dia lagi ya. Itu permasalahan si Agus sama Mbak Novi ya kan. Tetapi lo ya RT ini ya kan. So aku heran nih orang ini. Kalian itu mengurus kasus apa ini sebenarnya? Saya pastikan kasus aku sama Teh Novi ya kan akan berlempeng ya kan. Soalnya ini akan panjang kali lebar ya kan, sampai kemana-mana. Nanti kalau RT kena ulti nangis. Aduh, bukan masalah mencas atau tidak mencasnya ya kan, memenuhi ya kan, memenuhi tantangan dari sepakat. Begitulah pendapat RT Lau. Tapi ada yang lucu lagi. Video ini diunggah di akun salah satu TikToker, tapi Bang Denny Sumargo berkomentar. Coba lihat komentar Bang Denny Sumargo ini guys. Tapi gimana kelanjutannya, kita tunggu aja ya guys. Nah begitulah komentar-komentar atau tanggapan-tanggapan dari sebagian orang tentang Bang Denny Sumargo yang mendatangi kediaman Bang Farhat Abbas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa tinggalkan like, komen, subscribe. Mudah-mudahan kalian semua dibalas dengan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.